Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merapat aja Pak, ya, yang ikut kajian supaya khidmah barokah dan kelihatan kompak. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Hadirin sekalian, kenapa kita mengambil surat An-Naba atau juz 30? Ini kita harapkan kita nanti meski nggak hafal 30 juz, hafal juz 30, ya. Dan surat-surat ini sering kita baca di sholat. Dan minimal kalau kita itu baca di sholat tahu artinya itu akan lebih khusyuk. Kenapa? Sholat itu kecenderungannya membuyar, membias, ngelantur, karena yang dibaca itu rata-rata nggak ngerti artinya. Itu ya Bu ya. Ibu-ibu ngikuti nggak kajian? Ibu-ibu, halo, ngikuti nggak kajian? Baik. Dan Masya Allah, ngaji yang paling baik seperti ini itu memang ngaji tafsir, ngaji Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah, yaitu Masjid Fathahillah ini. Yatluna kitab Allah, mengaji bacaannya, wa yatadarasunahu fima bainahu, mengkaji tafsirnya. Jadi ngaji yang kaji, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun ketenangan. Yaitu batin kita, karena kita itu bukan binatang yang butuh penggemukan tok. Kita itu punya dua unsur yang harus kita rawat dengan api, yaitu jasmani dan rohani. Hidupnya jasmani dengan makanan, nasi, termasuk nasi padang. Hidupnya rohani dengan apa? Ilmu. Ilmu dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Ada. Wa ghasyiatumur rahmat, diliputin rahmat. Wa haffat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Ya. Baik. Sekarang kita mulai masuk surat An-Naba. Ini adalah surat Makkiyah. Diperhatikan bacaannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Cukup ya, 16 ayat. Mudah-mudahan bulan depan antum udah hafal semua ya. Gimana? Ya? Kok nggak jawab-jawab ini? Berat banget insyaallah. Insyaallah-nya kiai apa santri? Santri. Nah, santri kiai insyaallah. Kalau santri itu insyaallah, masya Allah. Baik, sekali lagi. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Cukup. Bapak Ibu sekalian, yang semoga antum semua dirahmati Allah. Ayat ini mengisahkan tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap kiamat. Baik musyrik zaman dulu maupun musyrik sekarang. Bahkan agama yang menceritakan tentang masalah kiamat itu, kata Karl Marx, dianggapnya candu kehidupan. Makanya sekelompok orang ateis yang di Swedia sama di mana? Di mana? Yang membakar Al-Quran itu? Di mana?
Brazil ya. Swedia sama mana? Antum nggak ngikuti banget ini. Ya? Di mana? Iya. Selandia Baru, New Zealand bukan. Ya. Ya intinya di Swedia. Ya. Itu karena dia tidak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Bahkan agama ini dianggapnya momok. Gitu ya. Dan di negeri kita ini nggak sedikit, walaupun tidak banyak berbunyi mulutnya, tetapi banyak berbunyi perilakunya. Contoh, tidak boleh bawa ayat ke parlemen, bawa agama ke politik. Loh, kata siapa? Gitu. Jadi keinginan mereka untuk memisahkan antara urusan agama dengan urusan politik itu termasuk candu agama, candu kehidupan. Makanya agama di negeri sekuler itu hanya di 4 tempat atau 5 tempat. Masjid, kuburan, haji, pernikahan, sama apa? Ya kuburan termasuk tadi. Ya, kematian lah ya. Jadi, makanya peradilan agama itu cuma ngurus apa? Pernikahan sama perceraian. Itu sama aja dia itu ingin mengenyahkan agama, anti akhirat. Makanya orang-orang yang sekarang ini menghardik anak yatim, tidak memperhatikan orang-orang miskin, sholatnya malas, dikatain apa Allah? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Itu jenis orang nggak percaya kiamat. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Dia nyantuni fakir miskin, ogah-ogahan. Anak yatim ditelantarkan, sholat malas. Soal bersosial sampai dipinjemin obeng tang aja itu pelit. Wa yamna'una ma'un. Apa itu ma'un? Perkara-perkara sepele kebutuhan rumah tangga, kompa, obeng, tang, piring. Gitu. Bukan hanya soal bertetangga di rumah, di sini juga. Tetangga dagangan, Mbak, Mas, pinjam dong kompaknya, gak dikasih. Pinjam dong ininya, gak dikasih. Pelit. Itu tanda apa? Ara'aital sama. Amma yatasaalun anin naba'il adzim. Kenapa kiamat itu dikatakan berita dahsyat paling agung besar? Karena apa, Pak? Karena membuat semua tercengang. Mata membelalak. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, orang yang sedang menyusui aja itu ngelepas bayinya, bahkan orang yang sedang hamil langsung keguguran. Saking dahsyatnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu. Yeah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Dalam masalah berita heboh mencengangkan yaitu kiamat, manusia berselisih. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Sampai saya pernah diceritain, saya dakwah ke Korea Selatan. Itu karyawan-karyawan Indonesia kan mencoba untuk
dakwah kecil-kecilan, memberitahu orang-orang Korea tentang kehidupan setelah kematian, tentang agama itu. Kamu ini sakit jiwa ya? Mau saya bawa ke rumah sakit jiwa? Jadi cerita tentang alam kubur dan siksaan nikmatnya, cerita tentang kiamat, itu kayak apa? Orang stres yang sedang apa? Sedang halusinasi itu. Makanya sampai mereka tingkahnya bisa dengan enteng membakar Al-Quran, yang itu kitab suci disucikan oleh miliaran umat. Makanya kita harus memulai meneguhkan agama. Caranya jangan dipisah hidup antara dagang dengan ibadah, antara masjid dengan pasar. Bahkan majunya umat dulu itu menyatunya antara pasar dengan masjid. Makanya cek aja dulu tempat komunitas orang-orang Arab itu selalu pasar itu ada masjidnya, masjid itu ada pasarnya. Ya ini di Tanah Abang ini udah cocok. Cuman ngajinya aja gurung semangat gitu loh. Udah cocok, ada pasar, ada masjid. Cuman kalau di pasar beda dengan di masjid, itu aja yang perlu diperbaiki. Ya, jujurnya cuma di masjid, giliran di pasar. Nah itu. Insyaallah ya. Nah, soal masalah kiamat dengan berbagai macam rintangannya, nanti ada mahsyar, nanti manusia diajak bicara oleh Allah satu persatu, nanti akan ada pembagian catatan amal, ada yang menerima dengan tangan kanan kiri, bahkan ada yang di belakang punggung. Itu kalla saya'lamun, berita yang pasti kejadiannya dengan dasar ilmu. Bukan sekarang itu kan cuman isu-isu, itu mah opini, enggak, ilmu. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun, ditekankan lagi oleh Allah, Masya Allah. Ini enggak main-main. Artinya kejadian kiamat itu dasarnya adalah ilmu dan dalil. Bukan sekarang berita halusinasi. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Apalagi nanti kalau udah idza zulzilatil ardu zilzala, idza waqa'atil waqi'ah, yang membuat hati, pikiran manusia itu tercengang, kaget. Al-qari'ah, mal qari'ah. Masya Allah. Coba, wong sekarang gunung aja, coba. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. Masya Allah. Gunung itu Pak, jebol dari tempatnya, kemudian terbang, kemudian apa? Menjadi debu berhamburan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, saking kencangnya guncangannya manusia itu mencelat, ya, di atas angkasa itu seperti aneh-aneh. Orang Tanah Abang mencelat sampai Papua Nugini, orang Papua Nugini sampai Bangladesh. Coba itu enggak kecil Pak, ya. Wong yauma yafirrul mar'u min akhi, wong saudara berpaling dari saudaranya, nggak mau tanggung jawab. Wa ummihi wa abi, bapak ibunya terkapar, nggak mau ngurus kok. Wa sahibati wa bani, istri anaknya dalam keadaan kondisi yang paling nista, ngenes, terlantar, menderita, nggak ngurus kok. Saking dahsyatnya, dan manusia hanya nafsi sendiri, urusannya sendiri. Di kulli imri'in minhum yauma idzin apa? Sya'nun yughni, punya urusan sendiri-sendiri. Tuh, makanya kita di samping cari bekal dunia harus greget nyari bekal akhirat. Dunia kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Di akhirat berapa? Di kuburan. Kata Abdullah ibn Abi Aizar, Pak, wahai manusia,
Sesungguhnya kamu itu punya dua hunian, hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang kepadamu bertanya, berapa lama kamu tinggal di atas bumi? Ya sampai mati. Mungkin ada yang tinggal 10 tahun lagi, ada yang tinggal 15 tahun lagi, ada yang tinggal 5 hari lagi, nggak ngerti lah. Ada yang tinggal 40 tahun lagi, mungkin kayak saya. Intinya mati itu nggak pakai formulir, cabut nyawa nggak pakai pendaftaran. Bisa saja bapak-bapak lebih dulu daripada saya, atau saya lebih akhir daripada bapak ibu. Loh, iya kan? Iya. Itu makanya tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila fajr. Berbekalah dengan ketakwaan. Kalau sudah masuk malam, jamin enggak umur kita sampai pagi? Kan jamin. Dan berapa lama kamu tinggal di bawah bumi? Andaikan di antara kita mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun. Kuburan tok 1 juta ya Pak. Pernah mikir enggak sampean? Coba. Subhanallah. Andingkan hunian yang umurnya cuma tinggal 13 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita perbaiki pintu jendelanya, kita isi perabotnya, kita kasih pendingin untuk musim panas, pemanas untuk musim dingin, yang itu tinggal 10-15 tahun. Yang ini bisa 1 juta tahun, belum kita apa-apain. Bahkan kita datangin hunian kita yang di kuburan ini, kita hancurkan dengan amal kita, kita hancurkan dengan maksiat kita. Loh, apa kalian termasuk orang yang berakal? Kata Abdullah ibn Abi Aizam. Mikir agak cerdas dikit gitu Pak. Masa iya sih hunian yang hanya 15-20 tahun saya tinggalin. Saya sampai mencicil peras keringat, banting tulang, pergi ke pasar nggak pulang-pulang. Sementara hunian kita yang di bawah bumi ini kita telantarkan, nggak kita urus. Mana? Ya, ibadah kita malas, sholat asal kena, ngaji ogah-ogahan, baca Quran nggak kena, tahajud apalagi ngorok terus. Kapan nyicilnya? Padahal summa kalla saya'lamun. Nah, berarti Pak, kiamat itu merupakan suatu yang ilmiah. Makanya di sini keilmian Allah buktikan. Dalil-dalilnya, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Lihat bumi menghampar, kokoh. Masya Allah Pak. Padahal kalau antum lihat bumi itu bulat, gak ada talinya. Berapa juta gedung mencakar langit ditanam di bumi ini, kokohnya, Masya Allah. Talinya putus, terus ceblok sampai melayang kemana itu. Dan ini jutaan, bahkan miliaran tata surya, bintang Allah kendalikan. Apalagi antum lihat besaran apa matahari, Masya Allah, yang berjuta-juta lipat dari bumi. Allah nggak pernah ngeluh kasih energi, nggak pernah kehabisan listrik. Dan coba bayangkan bagaimana Allah menyetel jaraknya matahari dengan bumi sehingga manfaat. Andaikan dijauhkan sedikit aja bumi membeku, didekatkan sedikit 2 senti aja kita angus. Oh sekarang aja kayak apa ini El Nino kan, kena badai El Nino kan teman. Ya insya Allah dari mulai Agustus sampai September panas, gak ada hujan. Bagaimana Allah menciptakan oksigennya, bagaimana Allah menciptakan stabilitas bumi ini sehingga lautan lebih luas daripada daratannya. Ini Allah Pak. Alam naj'alil arda mihada, layak untuk kita tinggalin. Coba apa balasan kita? Allah kasih tanah gratis. Wah kadang-kadang sampai clash
sampai antar saudara putus silaturahmi, klaim-klaiman ini kan tanah saya, tanah saya, tanah Allah, ya, dimintai untuk wakaf aja beli tanah Allah, ya, Allah kasih kita gratis, kita sertifikati, kemudian kita klaim ini adalah kekayaan saya. Kadang-kadang mengambilnya tanah dengan menzolimi sesama manusia, klaim ini adalah kekayaan saya. Makanya nanti dipintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya Pak, kenapa orang yang zolim dalam masalah tanah itu di dalam hadis Rasulullah dikalungkan 7 lapis bumi nanti di kiamat? Karena kurang ajar banget. Bumi saya kasih gratis, ngaku-ngaku cuman modal apa? Kertas. Kertas. Oh, ini kan tanah saya. Dipakai ibadah enggak, digunakan untuk pondok enggak, masjid enggak, ngaku-ngaku ini kan tanah gue. Makanya akhirnya dulu sengketa seperti ini dulu, yang ini Tanah Abang kan? Iya, ini Tanah Abang atau Tanah Kusir? Tanah Abang ini dulu kan ceritanya terjadi sengketa. Di sini ini memang pasar. Akhirnya clash. Orang-orang yang sekarang nggak punya tempat, nempati tempat tanah-tanah secara liar. Akhirnya ini tanah fulan, ini tanah fulan. Sekarang kalian jualan di Tanah Abang aja. Ini tanah gue, gitu. Makanya Tanah Abang, nggak tahu abang siapa itu yang punya. Yang penting itu Tanah Abang. Sekian luas ini dulu tanah liar, itu Tanah Abang, ya. Abang siapa namanya? Nggak ngerti tuh. Nah, antum tinggal di sini kok nggak ngerti yang punya Tanah Abang, bukan tanah merah, maksudnya Abang bahasa Betawi. Ini tanah lo, ini tanah gue, ini Tanah Abang, gitu. Terus jadi gedung megah seperti ini harganya triliunan, padahal dikasih Allah gratis. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada, Masya Allah. Gunung-gunung dipancang kokoh. Sebagai apa? Stabilitas. Makanya orang yang merusak gunung itu merusak lingkungan secara spektakuler. Fungsinya stabilitas, Pak. Makanya lihat aja, di mana aja daerah itu gunung-gunung dipangkas, hancur iklim dan sudah lingkungannya. Dengan hanya pertimbangan ekonomis anak cucu hancur, iklim hancur, pemanasan global terjadi di mana-mana. Kenapa, Pak? Fungsinya untuk stabilitas udara. Makanya kenapa daerah-daerah yang kencang udaranya itu dibikin oleh Allah, gunung-gunungnya mencakar langit supaya orang yang tinggal di situ aman. Gak ada gunung, hancur rumah. Bonting beliung, ya badai ini, badai itu. Makanya antum lihat kenapa pantai selatan itu lebih banyak gunungnya daripada pantai utara. Kenapa itu? Pernah nggak meneliti, bertanya? Karena gerakan atau angin serta gelombang pantai selatan itu lebih kenceng. Cuman kan dihororkan, katanya itu kentutnya Nyi Roro Kidul. Lah itu, ini khurafatnya orang Jawa. Masa sekarang gelombang kencang yang ada di mana? Di pantai selatan itu katanya kentutnya Nyi Roro Kidul. Nah, kalau di pantai utara kentutnya Nyi Sekar. Nah, ini khurafat terus yang dibangun, bukan ilmiah. Padahal Masya Allah, dari mulai timur sampai barat itu gunung besar-besar. Ini rahasianya. Wal jibala autada, untuk pancangan Allah supaya bumi itu nggak gerak. Kayak begini mustahil katanya mengadakan kiamat. Kayak begini mustahil katanya Allah itu idza zulzila, menghancurkan bumi ini. Mana itu? Ilmiah bukan? Yang bisa membuat, bisa menghancurkan, ilmiah bukan? Yang bisa membuat
gunung seperti ini dahsyatnya, bumi seperti ini hebatnya, bukankah bisa membuat segala sesuatu? Termasuk membuat kejadian kiamat. Lagi wa khalaqnakum azwaja, Masya Allah. Allah ciptakan masing-masing berpasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahkan bukan hanya manusia. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu saya ciptakan berpasangan. Kalau kamu itu mau berpikir. Makanya sampai Masya Allah udara aja ada O2, CO2, manusia ada laki perempuan. Makanya Pak sekarang laki dipasang laki, perempuan dipasang perempuan, menyelisih kodrat. Bahasa Jawanya bedu. Laki ketemu laki dapat apa? Perempuan ketemu perempuan dapat apa? Wa khalaqnakum azwaja. Biar terjadi apa? Beranak pinak, lestari. Itu anehnya di sini dibila katanya HAM. Masya Allah, HAM kurang kerjaan. Orang LGBT dibela kurang kerjaan gitu. Ya. Masya Allah. Ja'alna naumakum subata. Lihat proses tidur, Pak. Kenapa Allah mengangkat tidur? Karena tidur itu kayak mati. Kalau Allah bisa mematikan, bisa menghidupkan. Seperti tidur. Dan Masya Allah pernah ada orang yang ingkar siksa kubur. Karena saya nggak percaya siksa kubur. Anak bolak-balik bongkar kuburan, gak pernah itu ketemu pentungnya malaikat ketinggalan. Coba kalau ada orang kafir dan mukmin dikubur dalam satu tempat, gimana tuh malaikat nyiksanya? Ayo, gimana yo? Antum ngapain mikir susah-susah? Antum sekarang tidur sebantal dengan istri, istrinya ngimpi apa, suaminya ngimpi apa, nggak saling tahu itu? Ya, satu bantal, satu tempat tidur. Bahkan istrinya ngimpi lagi jalan-jalan ke mall, suaminya ngimpi nikah lagi. Coba itu. Coba kalau saling tahu itu geger itu habis tidur, Mas, kamu tadi kawin ya? Wah, berantem itu. Siapa yang bikin? Allah. Ya Allah. Kalau memang begitu, apa nggak mungkin sekarang ini membuat siksa kubur di dalam kuburan, membangkitkan manusia yang sudah mati? Waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa. Masya Allah. Waja'alna an-nahara ma'asha. Cukup insyaAllah. Nanti kita akan masuk waja'alna malam tidur, siang kerja. Itu. Nah, kok ada yang malam kerja, siang tidur, berarti konslet. Makanya rata-rata manusia yang konslet itu lihat sekarang. Makanya setan itu kerjanya malam, siang tidur. Pelacur juga gitu kan, siang kok nggak nyambung tuh, kayak nggak ngerti aja loh ya. Malam melek gitu kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah surat Juz Amma. Mudah-mudahan udah bawa aplikasi, nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada bukunya, aplikasi pakai HP masing-masing. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.